Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan. Hari Minggu pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, seri yang ke-21, dan kita akan membahas tentang Yakub. Dan saat pembahasan tentang Yakub ini, kita akan melihat dalam dua bagian. Yang bagian pertama, hari Minggu pagi ini, dan bagian kedua, di hari Minggu ke depan. Karena kisah hidup Yakub sungguh amat panjang dan menginspirasi kita untuk kita bisa berkata bahwa Yakub adalah pahlawan Alkitab. Kita akan membahas tentang kehidupan Yakub di bagian pertama ini. Arti nama Yakub adalah mengikuti, mengejar, atau pengganti. Dan nama ayahnya adalah Ishak dan ibunya adalah Ribkah. Tertulis dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 26. Lalu istri Yakub adalah Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Dan dari masing-masing istri ini, Yakub memiliki beberapa anak. Dari Lea ada 6 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Lalu dari Rahel ada 2, Yusuf dan Benyamin. Dari Bilha ada 2, Dan dan Naftali. Dari Silpa ada 2, yaitu Gad dan Asyir. Semua ini tercatat dalam Kejadian 29, Kejadian pasal 30 juga. Dan Yakub juga memiliki anak perempuan yang namanya Dina dalam Kejadian 30 ayat 21. Lalu Yakub memiliki 1 orang saudara kembar, saudara laki-laki, yaitu Esau, seperti tertulis dalam Kejadian 25 ayat 25. Dan nama Yakub pertama kali tertulis dalam Kejadian 25 ayat 26, dan nama Yakub tertulis sebanyak 252 kali, dan kitab yang menyebutkan nama Yakub adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, 1 Samuel, 2 Raja-Raja, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, dan Ibrani. Dan diceritakan bahwa tempat kematian Yakub adalah di Mesir, di dalam Kejadian 49 ayat 33 dan Kejadian 50 ayat 3. Nama Yakub terakhir disebut di dalam kitab Ibrani 11 ayat 21, dan umur Yakub diperkirakan sekitar 147 tahun. Kejadian 47 ayat 28. Jadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1570 sebelum Masehi. Beberapa ahli percaya bahwa dia juga hidup di sekitaran 1200 sebelum Masehi. Jadi Yakub ini menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu kejadian kisah perjalanan hidup dan karya Yakub. Yang pertama, kita melihat bahwa Yakub lahir sambil memegang tumit Esau, kakak kandungnya, yang menjadi kakak kembarnya juga dalam Kejadian 25 ayat 26. Jadi nama yang diberikan kepadanya berarti ia memegang, ia mengikuti, mengejar, atau pengganti. Dan kita lihat, kita baca sama-sama dalam Kejadian 25 ayat 25 sampai 26. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau,
Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dikisahkan berikutnya bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan ayat 33 dan 34 saja. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu hanya karena Esau lapar. Dan Yakub meminta hak kesulungan. Esau dengan mudahnya memberikan hak kesulungan itu dan menukarkannya dengan roti dan masakan kacang merah. Yakub artinya penipu. Tapi Yakub juga mendapatkan berkat untuk anak sulung, di mana berkat yang luar biasa atau warisan sebagai putra sulung dengan cara menipu ayahnya. Dan ini dikisahkan dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 34. Kita baca di dalam ayat 27, 28 dan 29. Kejadian 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah." 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Pada saat ayah Esau dan Yakub, yaitu Ishak, sudah mulai tua, matanya rabun, Ishak ingin memberkati Esau sebagai anak sulung dengan berkat putra sulung. Tetapi Ribkah yang mendengar hal ini, pada saat Esau berangkat berburu di padang, maka Ribkah mengajukan Yakub untuk menggantikan Esau dengan memberi jubah dan pakaian daripada Esau, lalu memasakkan masakan yang enak sesuai dengan keinginan daripada Ishak, lalu memberi bulu pada tangan dan leher dari Yakub, karena memang Yakub tidak berbulu, tapi Esau berbulu tangan dan lehernya. Sehingga Ishak yang sudah tidak bisa melihat saat didatangi oleh Yakub, dan Yakub disuruh mendekat, akhirnya Ishak yang ragu-ragu setelah dia mencium bau pakaian dari Esau, memegang tangan dan memastikan bahwa itu Esau, padahal yang datang adalah Yakub, maka turunlah berkat kesulungan itu kepada Yakub, sehingga Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan tersebut. Dan apa yang dilakukan, dikatakan Ishak kepada Esau saat Esau pulang dan mendapati bahwa Yakub sudah mengambil semua itu, maka Esau menjadi marah. Di dalam Kejadian 27 ayat 35 dan 36, jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Ayat 36, kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Sehingga nama Yakub berarti penipu, karena dia menipu hak kesulungan dari kakaknya Esau dan menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat putra sulung. Dan kejadian ini berlanjut sehingga amarah Esau mulai timbul dan akan membunuh Yakub. Pada saat Ribkah mendengar hal tersebut, karena Ribkah sangat mengasihi Yakub, maka Ribkah menyuruh Yakub untuk segera lari dan berangkat ke rumah saudaranya, yaitu Laban. Dikisahkan dalam Kejadian 27 ayat 43. "Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran." Lalu dalam Kejadian 28 ayat 2, "Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah
dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Lalu di dalam Kejadian 28 ayat 5, demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Demikianlah Yakub lari dari rumahnya dan dia berlari ke rumah Laban. Maka sampailah Yakub di satu tempat yang disebut Betel. Ini satu kejadian yang luar biasa, tertulis dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, di mana pada saat Yakub tidur malam hari, bermimpilah Yakub bahwa ia melihat bahwa di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampak malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saya teruskan di dalam Kejadian 28 ayat 15 sampai dengan 19. "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Dan dilanjutkan dalam kisah Yakub, akhirnya dia sampai di rumah Laban. Dan saat dia di rumah Laban, Yakub melihat anak Laban yang bernama Rahel, dan melihat bahwa Rahel ini begitu cantik sehingga ingin mempersunting Rahel. Dan sebagai perjanjian untuk mempersunting Rahel, dia harus bekerja kepada pamannya Laban selama 7 tahun. Dikisahkan dalam Kejadian 29 ayat 18. Setelah 7 tahun, Yakub menagih janji itu kepada Laban untuk mengawini Rahel, tetapi Laban memberikan Lea dan Silpa, budaknya, sebagai budak Lea kepada Yakub. Dan pada esok harinya setelah pernikahan, Yakub merasa tertipu. Kejadian 29 ayat 25. Laban menggunakan alasan adat istiadat setempat yang mengatakan bahwa dia harus mengawini anak yang lebih tua, putri yang lebih tua dulu, kepada Yakub, sehingga Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Yakub mengadakan perjanjian yang baru, di mana Laban mengizinkan Yakub untuk mengawini Rahel sesudah 7 hari pesta perkawinannya. Barulah Laban memberikan Rahel dan Bilha sebagai budak dari Rahel. Dan Yakub juga dituntut untuk bekerja mengabdi kepada Laban 7 tahun lagi sebagai ganti mas kawin yang diberikan seseorang kepada ayah mertuanya. Ada banyak kisah yang menarik dalam kehidupan Yakub. Saat Yakub di rumah Laban selama 20 tahun ia tinggal di sana, ada 11 orang anak dan seorang putri lahir bagi Yakub. Bisa dibaca dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35, lalu Kejadian 30 ayat 1 sampai 25. Jadi dikisahkan bagaimana Rahel mandul sedangkan Lea melahirkan anak laki-laki bagi Yakub. Lalu karena Rahel bersusah hati lalu memberikan budaknya Bilha kepada Yakub. Dan Bilha memberikan 2 orang putra kepada Yakub, sementara Rahel masih mandul. Lea juga melakukan hal yang sama, memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Yakub dan melahirkan 2 anak laki-laki. Sebelum akhirnya Tuhan melihat bahwa Rahel perlu mendapatkan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan membuka kandungan Rahel, dan Rahel melahirkan Yusuf, 2 laki putra dan 1 laki putri yang dilahirkan oleh Lea. Dan inilah kejadian yang ada di rumah Laban.
Sehingga pada akhirnya setelah 20 tahun bekerja di rumah Laban, Yakub berusaha meminta izin untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Di dalam Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Setelah berakhir 14 tahun pengabdiannya untuk mendapatkan istrinya, selama itu mengembalakan kambing domba dan diberkati oleh Tuhan, hasilnya sangat baik. Laban tidak membiarkan Yakub pergi. Lalu diadakan perjanjian lagi. Yakub boleh pulang, tapi dengan syarat kambing domba yang tidak utuh atau berbelang-belang itu menjadi milik Yakub. Lalu Laban pun mengambil keputusan ini supaya Yakub pun memiliki harta miliknya pribadi. Di mana disinilah Laban melanggar perjanjian persetujuan mereka dengan cara yang licik dalam Kejadian 30 ayat 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Ia memindahkan semua ternak yang mungkin dituntut oleh Yakub. Tetapi Yakub menuruti nasihat yang diterima dalam mimpinya. Diberi hikmat oleh Tuhan sehingga mengubah kelicikan mertuanya menjadi satu keuntungan tanpa melanggar janji tersebut. Bagaimana hikmat Tuhan membuat kambing domba untuk Yakub menjadi bercoreng-coreng dan berbelang-belang dengan cara yang luar biasa yang kita baca dalam Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Diletakkan dalam palungan tempat minum, karena di situ biasanya kambing domba berkelamin. Ayat 39 dan Kejadian 30 ayat 39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Allah memberkati Yakub dengan banyak kambing domba, sekalipun Yakub menerima perjanjian dari Laban bahwa dia hanya menerima yang berbelang-belang dan bercoreng-coreng dan kondisi yang tidak baik. Tapi Tuhan memberi hikmat kepada Yakub sehingga lebih banyak kambing domba yang baik, yang sehat, yang berkualitas yang dimiliki oleh Yakub dan bertambah-tambah jumlahnya, sehingga di ayat 43 tadi dikatakan bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba yang dituntut oleh Yakub sebagai upah bagaimana dia mengabdi di Laban selama 14 tahun. Nah, inilah kisah perjalanan Yakub sampai dia ingin pulang ke tanah kelahirannya di rumah ayahnya di Kanaan. Dan kita masih akan lanjutkan kisah ini minggu depan, karena kisah ini masih bersambung dan ada banyak hal luar biasa yang ingin saya ceritakan buat kita semua, supaya kita bisa belajar dari kehidupan Yakub, bagaimana hidup Yakub dipimpin oleh Tuhan sekalipun dia seorang penipu, dan dia juga ditipu karena dia harus menerima akibat dari apa yang dia kerjakan, tindakan yang dia lakukan. Tapi Yakub berharap dan bersandar kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati Yakub dengan harta benda yang berlimpah-limpah sebelum Yakub pulang kembali ke tanah Kanaan. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan Pahlawan Alkitab seri yang ke-21, yaitu tentang Yakub bagian kedua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.